Bagaimana sih awal mula kegiatan Adesco ini diselenggarakan? Pada saat itu kita ingin merubah paradigma dunia dari Indonesia dari supermarket bencana menjadi laboratorium bencana. Halo sahabat Tangguh, apa kabar? Bersama saya Bintang Bagaskara kembali lagi bincang-bincang bersama pegiat kebencanaan dalam podcast berisi bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Pada edisi khusus Asian Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference yang ketiga 2024 yang bersamaan dengan Global Forum for Sustainable Resilience GFSR yang kedua. Kali ini di hadapan saya telah hadir narasumber selaku Direktur Operasional dari Adesco, Bapak Adrian Cader. Selamat sore Bapak Adrian Cader. Selamat sore Mas Bintang. Salam tangguh. Salam tangguh, halo sahabat tangguh. Apa kabar semuanya? Ya, mungkin kita akan bercerita tentang Adesco ini. Gitu. Saya akan mulai terkait bagaimana sih awal mula kegiatan Adesco ini diselenggarakan. Oke, kita bicara sejarahnya ya Mas ya. Kami memang sudah menginisiasikan pada saat itu dengan Pak Kepala BNPB pada tahun 2019. Kekhawatirannya cuma satu gitu ya. Pada saat itu kita ingin merubah paradigma dunia dari Indonesia dari supermarket bencana menjadi laboratorium bencana. Salah satu langkah strategis kita untuk mencapai apa yang tadi diinginkan oleh BNPB pada saat itu adalah dengan melakukan kegiatan expo dan conference. Kenapa? Di Indonesia ini bencananya lengkap gitu ya. Dengan bencana yang lengkap, ini kita ingin menjadikan negara Indonesia sebagai menjadi laboratorium bencana di dunia. Itu harapannya. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan melaksanakan kegiatan expo dan conference. Karena apa? Untuk penanggulangan bencana dari sisi mitigasi, tanggap darurat sampai rehab rekon itu pasti memerlukan teknologi dan inovasi. Dan teknologi dan inovasi itu kita bisa belajar dari negara-negara asing yang nanti harapannya ke depannya kita bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Ya. Artinya dari tahun 2019 ini mengubah paradigma ya, Indonesia ini dari supermarket menjadi laboratorium bencana dengan pengembangan teknologi dan inovasi ini. Betul. Lalu dari pelaksanaan Adesco ini siapa dan apa target yang akan dituju dari penyelenggaraan Adesco ini? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya Mas ya. Sebenarnya gini, dari tahun itu pun BNPB sudah menggaungkan Pentahelix Collaboration. Salah satunya adalah private sector. Nah, pihak swasta gitu. Pihak swasta terlibat dalam bidang apa? Bukan hanya dari sisi CSR-nya, tapi pengembangan teknologi dan inovasi untuk mengurangi korban atau dampak daripada bencana itu sendiri. Teknologi dan inovasi diperlukan dari tiap-tiap fase kebencanaan. Itu yang kita harapkan dengan adanya exhibition ini, kita bisa mencoba mengcapture sudah sampai sejauh mana sih teknologi terkait kebencanaan gitu. Nah, untuk dideploy atau dibeli oleh pemerintah Indonesia saat ini kita sudah mulai dilindungi oleh peraturan dari Kementerian Perindustrian terkait TKDN. Jadi harapannya dengan adanya exhibition ini, perusahaan asing datang ke Indonesia tapi bisa berkolaborasi dengan perusahaan lokal. Jadi nilai tambahnya tuh bisa meningkat dari sisi ekonominya, dan multiplier efeknya juga mulai bisa kelihatan gitu ya. Ini sebagai salah satu contoh pada saat pelaksanaan Adesco yang pertama di tahun 2022 pada saat berbarengan dengan JPDRR di Bali, itu ada salah satu exhibitor kita dari Adesco, exhibitornya di Adesco, tahun lalu mereka sampai udah buka pabrik di Batam. Berarti kita punya multiplier efek dari pelaksanaan Adesco itu sendiri. Berarti artinya Adesco ini untuk memaksimalkan ya peran swasta ini bukan hanya sebagai pocket gitu kan, tapi juga sebagai leading sector dalam supply chain teknologi ya, kebencanaan di Indonesia, di masyarakat, baik itu
secara individu maupun secara kolektif. Betul. Lalu dari jalannya penyelenggaraan Adexco ini dari tahun 2022, mungkin di sini ada sahabat tangguh nih yang baru tahu Adexco kok udah tiba-tiba sudah ada yang ketiga gitu. Bagaimana sih jalannya perjalanan Adexco ini sampai ada di tahun ketiga ini ataupun penyelenggaraan yang ketiga ini, dan apa yang membedakan Adexco tahun ini dengan Adexco tahun-tahun sebelumnya? Oke, rencana pertama Adexco tuh sebenarnya tahun 2020, Mas. Tahun 2020 kita launching di bulan Februari pada saat itu. Rencana awalnya kegiatannya di bulan Oktober 2020, tapi karena terjadi pandemi COVID di seluruh dunia, itu yang harus menunda untuk pelaksanaan Adexco. Pada akhirnya pelaksanaan Adexco yang pertama dilaksanakan pada saat berbarengan dengan GPDRR pada saat itu di Bali tahun 2022. Oke, pelaksanaan Adexco yang kedua itu berbarengan back to back dengan acara Rakornas PB tahun lalu. Nah, saat ini pelaksanaan Adexco yang ketiga kita sudah mulai mencoba untuk berkolaborasi dengan berbagai macam sektor. Karena apa? Kaitannya ternyata di industri dan teknologi kebencanaan kaitannya erat juga dengan beberapa sektor-sektor dari industri lain. Nah, itu yang coba kita setiap tahunnya terjadi pengembangan yang meningkat. Harapannya adalah industri kebencanaan dalam negeri itu bisa berkembang. Jadi pertukaran informasi dan teknologi itu ya dari baik itu dari luar negeri ataupun dari bidang-bidang sektor yang lain gitu, bukan hanya terkait kebencanaan. Tapi kita lihat sendiri bahwa di sini kan ada mining juga, ada oil juga ya di conference ini ya, dalam Adexco ini, sehingga itu menjadi satu kumpulan kolaborasi. Nah, dalam tahun ke tahun kira-kira sudah ada belum sih perhitungan kira-kira impact yang dihasilkan dari penyelenggaraan Adexco dari tahun ke tahun, bagaimana Adexco ini berkontribusi atau menghasilkan berapa rupiah gitu dalam pelaksanaannya? Oke. Gitu. Sampai sejauh ini, Mas, ya, hari ini kan hari terakhir kita pelaksanaan. Kita belum menghitung berapa nilai transaksi yang terjadi. Tapi yang sudah pasti kita bisa gak bayangkan ya berapa banyak exhibitor yang hadir di sini berbarengan dengan IEA Series yang tadi Mas sampaikan. Ada salah satunya ada pameran alat berat juga di depan. Itu multiplier effect terhadap perekonomian dari negara Indonesia sendiri ya, terutama dari Jakarta gitu ya. Hotel mulai penuh, terus penerbangan ke Indonesia juga penuh, terus logistik juga mulai penuh gitu. Itu mulai membawa devisa terhadap negara, terhadap Indonesia gitu ya. Tapi kalau Mas tanya masalah transaksi spesifik di bidang Adexco-nya gitu, sampai saat ini memang kita belum bisa detail hitung, Mas. Mungkin kita akan coba evaluasi lebih dalam, nanti akan kita ajak bicara para exhibitor, akan kita lihat seberapa banyak transaksi nilai ekonomi yang sudah terjadi, yang harapannya ke depannya bisa semakin meningkat. Nah, terkait hal tersebut, dari tahun ke tahun, khususnya pada tahun ini, kira-kira apa saja sih tantangan yang dihadapi Mas Andrian atau rekan-rekan yang lain dalam pelaksanaan Adexco ini? Oke. Tantangannya gini ya, Mas ya. Bencana ini urusan bersama gitu. Ya, ini kita harus bicara apa adanya gitu ya. Terkadang memang ketika kita bicara lintas sektoral gitu untuk berkomunikasi dengan beberapa lembaga badan atau kementerian lainnya, mungkin ini menjadi tantangan untuk menyatukan dalam satu forum atau menyatukan dalam satu visi, di mana Mas sendiri berdasarkan undang-undang stakeholdernya kebencanaan kan ada banyak sekali ya, Mas ya. Itu kita inginkan ke depannya tuh para stakeholder nih hadir. Bukan hanya dari BNPB, tapi memang udah kita lihat ada beberapa kemarin di acara di conference itu memang sudah stakeholder mulai aware terhadap kegiatan kita, sudah mulai awareness-nya sudah mulai meningkat. Yang menjadi tantangan adalah mengajak mereka duduk bersama dalam satu forum untuk mensukseskan acara ini. Untuk apa? Untuk bangsa Indonesia, untuk Indonesia yang lebih tangguh, untuk mencapai resiliensi berkelanjutan yang digaungkan oleh BNPB itu sendiri. Itu sih, Mas, yang jadi tantangan. Baik, jadi untuk ini ya, menggaungkan resiliensi berkelanjutan itu salah satu tujuannya dan tantangannya itu kita perlu duduk bersama. Nah, terkait tantangan itu masih lanjut, kira-kira dari Mas Adrian sendiri selaku Direktur Operasional Adexco ataupun pegiat kebencanaan yang fokus terhadap teknologi dan industri kebencanaan, kira-kira apakah sudah ada ataupun apakah ada regulasi yang sekiranya masih perlu diperkuat atau yang bahkan menghambat nih pelaksanaan
pengembangan teknologi kebencanaan ini? Apakah ada? Oke, jadi gini Mas, kita selalu mencoba untuk berdiskusi dan berbicara dengan Kementerian Perindustrian. Sampai saat ini Kementerian Perindustrian menunggu dari kami dan menunggu juga dari BNPB selaku user dan beberapa stakeholder lainnya gitu ya, mungkin Basarnas, mungkin juga dari TNI Polri sebagai para stakeholder yang terlibat di sisi kebencanaan untuk mengcapture apa saja sih keperluannya nih, peralatannya. Oke, setelah itu nanti kita bersama-sama dengan Kemenperin berkolaborasi ingin mengidentifikasi bagian daripada industri kebencanaan itu sendiri. Sampai Kemenperin sebegitu fokusnya mungkin mau menyiapkan direktorat khusus untuk industri strategis kebencanaan. Harapannya mungkin ke arah sana ya Mas ya. Nah, ini perkembangan ini terus berlanjut. Kita harapkan komitmen dari pemerintah tidak hanya putus di sini gitu. Terutama untuk membangun industri dalam negerinya gitu. Jadi kita bukan hanya mengandalkan produk impor, tapi industri dalam negeri juga sangat bisa diandalkan terkait untuk penanggulangan bencana itu sendiri gitu Mas. Oke, baik, jadi harapannya adalah berkelanjutannya itu ya, berkelanjutan dari pihak-pihak terkait khususnya dalam pemerintah ini. Dan menurut Mas Adrian nih selaku penggiat industri kebencanaan, kira-kira sudah berapa persen sih kebutuhan industri ataupun teknologi yang sudah ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan industri teknologi kebencanaan yang ada di Indonesia? Oke, bicara Indonesia luas banget ya Mas ya, gitu kan. Nah, kan ada komitmen global Early Warning for All 2027. Indonesia saya rasa ini masih banyak sekali potensi untuk pengembangan dari sisi itu. Itu sih Early Warning for All, itu kita bicara dari sisi mitigasinya. Belum nanti tanggap daruratnya. Terus rehab rekonnya itu. Saya rasa ke depan tuh sebenarnya opportunity-nya atau peluangnya itu masih besar sekali. Itu persentasenya saya belum bisa hitung berapa persen. Takutnya memang itu kan krusial ya gitu ya. Salah, tapi saya rasa ini menjadi industri yang sangat strategis dan industri yang pasti akan terus berkembang gitu. Dimana early warning tuh banyak gitu ya. Ada landslide early warning, multi hazard early warning system, dan itu comprehensive system gitu. Dan kita harapkan ke depannya menjadi punya satu standarisasi sendiri gitu terkait untuk industri kebencanaan, dari mulai mitigasi, tanggap darurat sampai rehab rekon. Aku rasa dengan keterlibatan seluruh stakeholder terkait kebencanaan akan bisa menguatkan industri kebencanaan dalam negeri. Ya, emang ini menjadi satu hal yang penting ya. Ini menjadi tonggak utama dalam proses pengembangan teknologi informasi, teknologi industri kebencanaan, karena mungkin selama ini industri kebencanaan di Indonesia tuh masih belum terlalu banyak terpenuhi karena masyarakat nih belum tahu nih mereka harus berkontribusi di mana. Iya, gitu kan? Betul. Apakah di early warning systemnya, terus kita harus buat apa sih di early warning system tuh, kita harus ngapain, kita masih belum tahu ya. Betul. Itu ya mungkin bisa kita lihat sekarang itu. Tapi kira-kira dari Mas Andrian, dari tadi kan sudah bilang early warning system dan sebagainya, kira-kira itu industri itu kan tidak bisa berjalan sendiri ya. Betul. Pasti ada industri di belakangnya yang perlu didukung. Kira-kira industri apa sih yang paling penting gitu yang bisa mendukung pelaksanaan ataupun pengembangan teknologi industri tersebut? Oke, saat ini kan kita bicaranya udah dengan resiliensi berkelanjutan tuh Mas ya. Itu ada 4 poin. Salah satunya harus berinvestasi dalam inovasi dan sains. Inovasi dan sains ini menurutku yang paling penting Mas. Mas bagus banget pertanyaannya. Coba kita duduk bareng, Indonesia tuh kuatnya di mana sih? Kalau memang kuatnya di early warning system, fokus di situ dulu. Mungkin di landslide early warning system. Atau mungkin memang Indonesia kuatnya di pembuatan tenda, fokus di situ dulu. Kalau memang kita bisa fokus di bagian itu, bukan hanya pangsa pasarnya ini bukan hanya dalam negeri loh. Mungkin kita bisa ekspor ke luar negeri gitu ya. Karena apa? Begitu kita lihat animo untuk banyak sekali negara-negara lain yang ingin belajar tentang penanggulangan bencana di Indonesia. Ingat waktu pada saat COVID-19 Mas, Indonesia dapat predikat negara yang mampu menangani bencana COVID-19 dengan baik gitu. Itu kan keterlibatan para stakeholder. Dengan keterbatasan yang ada pada saat itu, kita bergerak aktif, BNPB menjadi komando di posisi itu kan kita diapresiasi oleh dunia. Nah, kita harapkan bukan hanya di sektor atau bagian kebencanaan saat itu pada saat COVID-19 gitu ya, di berbagai macam
ancaman bencana yang ada, keterlibatan para stakeholder dan penguatan dengan teknologi dan inovasi dari Indonesia sendiri itu bisa menjadi pembelajaran untuk negara-negara lain. Itulah yang tadi kita sebutkan di awal, misinya menjadi Indonesia menjadi laboratorium bencana dunia. Oke, baik, sebagai pertanyaan terakhir nih, Mas Adrian. Mungkin ya tadi tersampaikan sahabat tangguh nih masih belum tahu nih ini industri kebencanaan tuh, kita nggak tahu mau ngapain ya. Itu kan kita harus bikin apa, mau bikin usaha ini takutnya nggak laku karena pangsanya sedikit kan, itu jadi masalah ya ketika industri bencana ini berjalan secara natural. Kira-kira apa sih harapannya kira-kira, dan menurut Mas Adrian untuk menyampaikan ke sahabat tangguh apa yang harus mereka lakukan dalam bisa supaya mereka bisa optimis untuk mengembangkan industri kebencanaan di Indonesia ini? Iya, hal simpel Mas, ya rumah tahan gempa. Coba fokus di situ, rumah tahan gempa. Gitu. Terus makanan siap saji. Makanan siap saji ketika terjadi bencana ini juga sangat diperlukan, gitu ya. Kan juga para penyintas kebencanaan pada saat terjadi kebencanaan kalau dikasih, mohon maaf, makanan-makanan instan yang memang tidak cukup nutrisinya, itu kan juga jadi perhatian khusus. Sementara coba kita fokus di situ dulu. Mungkin masyarakat sahabat tangguh bisa fokus di bagian itu. Itu bisa menjadi industri UMKM menurutku, yang dimana ini coba kita fokuskan di situ. Kalau untuk industri-industri yang besar kan memerlukan teknologi tinggi ya, gitu ya. Tapi kita juga sudah libatkan akademisi. Pada saat tahun ini, sebelum acara Road to Adesco, kita melaksanakan kegiatan The Marketplace itu menggandeng akademisi, dan saat ini kita berikan kesempatan untuk hadir di Adesco, kita sebut Resilience Hub. Itu dari para perekayasa dan peneliti researcher dari, saya boleh sebut universitasnya ya Mas ya, dari UGM, itu menampilkan early warning system yang sudah bisa diproduksi dalam negeri. Berarti kan sebenarnya apa? Ya kita bisa kok gitu. Bisa, ya. Kalau kita ingin kita bisa gitu. Tapi kita harus fokus di bagian itu sendiri. Dan memang harus ada yang kawal Mas gitu. Kita harus sama-sama kawal, makanya kita ajak duduk bersama Kementerian Perindustrian untuk coba dong lihat industri kebencanaan kita apa yang perlu kita lengkapi gitu. Baik, sebenarnya potensi sangat banyak ya, bukan hanya skala besar tapi skala mikro pun masih bisa berkontribusi kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adrian sudah sharing-sharing terkait Adesco, acara Adesco yang luar biasa ini, dan khususnya terkait industri kebencanaan yang memiliki banyak potensi di dalamnya. Dan sahabat tangguh, ternyata bahwa industri kebencanaan ini sangat banyak potensinya, dan sahabat tangguh jika ingin berkontribusi dalam industri kebencanaan jangan takut, karena kita punya banyak peluang dan kita punya banyak kebutuhan untuk bisa dipenuhi. Dan harapannya melalui industri kebencanaan, bangsa Indonesia bisa memperoleh ketangguhan dengan cara yang mudah dan cara yang murah gitu. Dan yang pasti tetap stay tune di YouTube dan media sosial BNPB, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Dan ikuti terus acara Adesco tahun ini hingga tahun-tahun ke depannya. Dan karena sahabat tangguh juga akan dapat melihat produk-produk bencanaan yang sangat menarik, dan harapannya sahabat tangguh bisa berkontribusi di acara ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, sahabat tangguh.